Halo guys, balik lagi sama gua Arbes dan Silvero. Jadi ini part ketiga gua jalan-jalan ke Dieng ya guys. Sorry baru di-upload guys. Oh ya guys, ini hari ketiga ya, hari ketiga gua jalan. Dan ini pagi-pagi di Dieng. Begini suasananya ya guys. Dingin banget, tadi subuh tuh bisa sampai 10 sampai 11 derajat guys di Dieng ya. Oke, jadi pagi ini gue sama teman-teman mau cari sarapan dulu guys. Nah, sebelum cari sarapan ini gue rencana mau foto-foto dulu nih sama teman-teman di di monumen gitu ya guys. Bukan monumen, apa sih yang ada pelangnya gitu guys, Plang Dieng Wonosobo gitu guys. Nah, jadi mau mengabadikan foto ya guys, kita biar ada kenang-kenangannya kalau udah pernah ke Dieng, nanjak ke Dieng guys. Nah, ini jalanannya yang dari arah villa mau ke tempat kita foto dulu guys. Habis itu baru kita cari makan. Ini dia tempatnya guys, ada di sebelah kiri jalan guys. Sebenarnya gue mau foto di titik 0 Dieng ya guys, cuman spot foto di titik 0 Dieng itu terlalu sempit guys, bakalan nggak bisa buat foto-foto. Nah jadi gue sama teman-teman, nah tuh di situ tuh Dieng Wonosobo. Kalau masih pagi kayak gini guys, buat foto tuh masih gampang guys, karena belum terlalu rame. Tapi kalau udah agak siangan, terus sore, apalagi malam itu yang spot foto-foto tempat kayak gini tuh banyak banget orang. Makanya sebelum sarapan kita mau foto-foto dulu sini guys buat mengabadikan. Nah ini dia foto gua guys, Silvero and family udah ke Dieng guys. Dan ini teman gua Om Rahmat yang seruna birunya. Nah ini Om Chandra nih, dia mekanik ya guys, mekanik di Silverbird. Oke, dan ini Om Rizky guys, Soluna merah. Udah selesai ngambil fotonya, jadi gue langsung berangkat ya guys tadi. Dan ini gue parkir ada di Alfamart ya guys. Nah kalau pagi ini gue rencana kita tuh mau sarapan nasi megono guys namanya. Nah karena di depan nasi megono parkiran yang nggak bisa buat 4 mobil, jadi kita parkirnya itu di areanya Alfamart gitu guys, ada area parkir di sana. Nah ini kita tinggal jalan kaki ke arah nasi megononya guys, ya sekitar 200 sampai 300 meter ya guys. Karena di nasi megono ini gue udah berapa kali makan di sini, nasi sini ya guys. Jadi makanya gue bawa teman-teman nih makannya tuh di situ, yang tempat langganan yang biasa gue makan. Sampai juga akhirnya guys, ini dia nasi megono yang tempat biasa gue makan kalau gue ke Dieng. Dan biasanya gue sarapan nasi megono ini guys. Jadi nasi megono itu nasi dicampur sama kayak ada rempah-rempah gitu deh guys. Nah itu yang bikin beda gitu, bukan nasi biasa. Nasinya tuh dicampur rempah-rempah. Nah nanti itu lauknya kita boleh ngambil sendiri guys, jadi kayak prasmanan gitu guys. Jadi kalau mau nasi biasa juga bisa guys, nasi yang nggak dicampur rempah-rempah juga bisa, nasi aja. Tapi kalau mau nasi megono dicampur rempah-rempah. Dan nanti itu lauk-lauknya kita boleh ngambil sendiri, nanti baru dihitung guys sama yang punyanya. Nah kurang lebih tampilannya kayak gini. Menurut gue sih enak ya guys, buat sarapan mah enak lah. Oke guys, setelah gua dari sarapan tadi, sekarang ini gua mau lanjut ke
Puncak Sikunir guys ya. Puncak Sikunir itu gua kesana itu mau beli oleh-oleh guys. Oleh-oleh apa? Kalau di Dieng ini khas oleh-olehnya itu adalah karika guys. Nah karika itu cuman ada di Dieng sini guys. Mau di mana-mana tuh nggak ketemu. Nggak tahu kenapa ya. Katanya sih buahnya tumbuhnya cuman di Dieng doang ya si karika ini. Jadi langganan gue juga guys adanya di Puncak Sikunir. Jadi kalau mau naik ke Puncak Sikunir sana itu banyak orang yang jual oleh-oleh dan merchandise dari Dieng gitu guys. Jadi nanti gue kasih tahu tempat biasa gue beli karika. Menurut gua di sini yang tempat gua biasa beli karikanya itu enak, bukan dari gula. Jadi dia ada dua macam guys karikanya itu. Jadi ada yang pakai gula asli dan ada juga yang pakai gula buatan mungkin ya guys. Jadi karena gua belinya maunya yang gula asli dan enak pula ya, di situ tempatnya guys yang udah gue biasa beli si karikanya itu. Kalau di tempat-tempat lain gue nggak pernah coba ya. Nah ini jadi jalannya itu kita ngelewatin kayak perumahan-perumahan warga gini guys. Jalanannya agak kecil ya guys, cuman hati-hati aja. Nah kalau daerah sini tuh ramenya itu kalau sebelum matahari terbit guys. Jadi orang-orang tuh kalau mau ke Puncak Sikunir ini sekalian ngelihat matahari terbit, pemandangannya bagus banget. Soalnya Puncak Sikunir ini kalau nggak salah ya guys, titik tertingginya Dieng ada di Puncak Sikunir guys. Jadi nanti kita parkir mobil di bawah, terus kita naik lagi ke atas, kurang lebih kayak 20 menit gitulah kita jalan kakinya ke atas, 20-30 menit. Nah nanti baru nyampe di puncak buat foto-foto. Gue sih dulu udah pernah naik ke atas sana guys, cuman kali ini gue nggak kesana lagi karena capek jalan kakinya guys. Nah ini masih di jalan mau ke Puncak Sikunir buat beli oleh-oleh guys. Kamarku udah pada dikunci kan? Kamar
Oke guys, ini dia sampai juga di parkiran Puncak Sikunir ya guys. Nah, ini tuh tergolong sepi karena di hari biasa juga. Terus juga jamnya udah lewat kalau untuk orang yang mau ngelihat matahari terbit. Nah, biasanya ini bakalan penuh nih daerah sini guys parkirannya. Karena orang naruh kendaraannya itu di sini semua dan nanti kita jalan buat ke atasnya. Nah, gue cari parkir dulu nih guys. Nah, ini kita mulai jalan kaki ya guys. Jalan kaki untuk mau beli si karika tadi guys. Nah, ini tuh biasanya buka semua nih guys. Cuman ya karena satu hari ini hari biasa, terus pengunjung untuk yang mau ngelihat matahari terbitnya nggak terlalu banyak. Yang rame itu di weekend guys, makanya baru pada buka di weekend. Tapi mudah-mudahan aja tempat langganan gue yang biasa gue beli karika buka nih guys, biar kita bisa beli oleh-oleh guys. Ya. Mana sih? Oh itu ya. Ini kan nih. Nah, sampai juga nih guys tempat beli oleh-oleh langganan gue di Dieng guys. Oh ya, gue nggak tahu ya nama tokonya ini apa. Yang jelas ini sih gue langganannya kalau beli di sini aja udah. Gue ingat sama abang-abangnya aja udah guys. Nah itu, karika itu yang kayak di gelas-gelas kecil gitu tuh guys. Terus ada kerupuk-kerupuk, ada apalah tadi itu ya. Oh iya guys, kalau untuk tiket mau naik ke Sikunir itu kan tadi jalan dulu terus ke atas ya guys. Itu nggak bayar guys. Kalau kita datangnya hari-hari kayak gini tuh, hari-hari biasa tuh nggak ada pungutan tiket bayarnya gitu guys. Asal kita langsung masuk aja. Udah free gitu ya guys. Tapi kalau di weekend itu tuh ada yang mengutnya biaya masuk ke Sikunirnya, tapi nanti tapi dimintainya tuh di bawah, di jalan raya bawah tadi deh guys. Oke guys, yang ini teman gue si Om Rizky, dia balik duluan ya guys karena dia beda arah nih guys. Baliknya dia mau ke Wonosobo dulu buat makan apa ya, aku lupa dia mau makan apa gitu guys. Jadi dia ke Wonosobo dulu. Jadi jalurnya beda sama jalur gua pulang itu nah guys. Jadi dia sama keluarga duluan balik, tapi kita tetap kontek-kontekan kalau ada kenapa-napa di jalan nanti, jadi biar kita bisa tetap berhubungan gitu guys. Nah ini gue juga nggak lama dari Om Rizky cabut, gue juga ikutan cabut. Tadi gue check out itu jam 11:30 sampai jam 12 ya guys. Jadi check out hotel villanya itu jadi juga jam 12 guys. Nah ini dia yang agak seru nih guys. Jadi gue mau coba lewat jalur yang beda ya guys. Jadi bukan lewat jalur masuk tol di Waleri, tapi ini gue mau coba ke jalur yang ditunjukin sama Google Maps. Google Maps sih di sini ada dua arah ya guys, ada yang lewat Batang sama lewat tembus-tembusannya itu Pekalongan Kabupaten guys. Tuh di Maps diarahinnya ke sana. Jadi gua nggak tahu nih mau lewat mana, tapi nanti dijalanin dulu aja.
enaknya lewat mana. Tapi BTW bensin kita udah pada mulai tiris nih guys. Tadi di Dieng itu kan memang ada satu pom bensin yang di atas ya guys. Cuman belum datang itu bahan bakarnya, bensinnya. Jadi ya udah kita coba kita jalan aja lah. Kita jalanin aja sampai mana, mudah-mudahan ketemu. Jujur ini jalur pertama gua guys, mau balik dari Dieng. Biasanya lewat Waleri, tapi ini lewatnya tembus-tembusannya. Gue masih mikir sih mau lewat Batang atau Pekalongan, tembusannya Pekalongan Kabupaten. Nah ini jalanannya hati-hati dari arah Dieng. Kalau mau balik itu kita lebih banyak turunannya ya guys. Jadi kita harus lebih banyak berhati-hati guys. Emang pemandangan di Dieng ini nggak ada salahnya ya guys. Setiap angle-nya mau dari mana tuh bagus semua pemandangannya guys. Mau cuacanya, mau pemandangannya. Cuman sayang ya guys, dari Bekasi jauh banget. Butuh banyak biaya kalau mau ke Dieng ini. Sebenarnya sih kalau kita ke Dieng itu enakan itu kayak nginep 2 malam 3 malam itu baru puas guys. Berhubung kita pada besoknya kerja, makanya cuman semalam. Yang penting saluna kita tuh udah nyampe ke Dieng guys. Nah ini guys, tuh kan ada belokan ke kanan tuh, itu arah ke Batang, dan lurus ini arah ke Pekalongan Kabupaten. Jadi kita tuh nggak nemu bensin dari tadi guys. Jadi mau nggak mau kita harus ngisi eceran nih guys. Karena di sini kita ketemu warga, dia nanyain Pak mau kemana gitu. Terus gue bilang gue mau ke tol, kalah tol mau balik ke Bekasi. Tadi kan ada gang belok kanan tuh guys. Jadi gangnya tuh dia nggak saranin belok kanan itu lewat Batang. Lewat Batang itu jalannya parah, terus tanjakannya ekstrim. Dia nggak nyaranin lewat Batang ya guys. Kalau mau bapak lewat depan aja. Ini jalannya nih lebih bagus, lebih baik lah gitu. Makanya di depan itu juga ada pom bensin katanya. Ya karena saran dari warga situ kita jangan lewat Batang. Oke, kita ngikutin lewat jalur ini aja guys. Ini gue nggak tahu ya jalur mana. Pokoknya tembusan tuh ke Pekalongan Kabupaten. Dan kalau gue lihat di maps itu jauh juga guys lewat sini guys. Tapi motongnya tuh udah tembusnya di Pekalongan guys. Kalau yang tadi kan di Waleri ya, hampir kayak ke Semarang. Nah ini jalurnya tuh kayak gini guys. Aspalnya ada yang rapi, ada yang congkel-congkel juga, ada yang bolong-bolong juga. Tapi pemandangannya juga bagus juga nih guys di sini. Ini kita jalannya itu ngebelah bukit guys. Pemandangannya luar biasa. Cuman di sini jarang ketemu mobil juga guys ya, papasan. Karena jarang yang lewat sini juga katanya gitu. Tuh kanan kiri hutan ya kan guys.
Nah, ini guys jalur yang gua bilang ya guys. Ternyata jalurnya di sini udah pas, ini udah masuk di hutan nih guys. Jalurnya jalannya hancur guys. Tapi alhamdulillahnya aman ya. Masuknya nggak mentok-mentok. Cuman kita harus pintar-pintar cari jalan. Nah, ini udah full hutan kanan kiri nih guys. Jadi udah nggak ketemu pemukiman warga lagi guys. Nah, di sini yang gue bilang guys, jarang banget ketemu sama orang yang papasan guys. Gue nggak tahu nih. Dan di maps itu masih jauh banget. Dan yang ngerinya lagi guys, bensin kita tuh pada tiris-tiris ya guys. Tadi itu kita ngisi bensinnya cuman kayak 5 liter satu mobil tadi. Mudah-mudahan bisa sampai. Jadi dari tadi yang kitanya ketawa-tawa di HT, ya lewat jalan kayak gini tuh udah pada diem-dieman guys. Diem-dieman, mau ketawa-tawa juga udah agak susah karena bensinnya bener-bener tiris ya guys. Jadi ya udah kayak banyak-banyak baca doa aja lah kalau di sini guys. Oh, jalanannya parah ya guys. Tapi sih kalau katanya di Batang itu lebih parah lagi guys, kata orang sana. Dia punya sedan juga, punya mobil Jazz, itu bempernya tuh sampai hancur semua karena lewat Batang itu. Nah, makanya dia tadi nggak nyaranin sedan-sedan tuh lewat sana, makanya lewat sini. Tapi ya selama perjalanan sih jalannya rusak kayak gini, cuman ya nggak ada mentok sih guys, masih aman ya. Ya mudah-mudahan aja ya guys, ikutin terus guys. Nah guys, ini baru ketemu pemukiman nih guys. Pokoknya kita tuh kalau ketemu pemukiman warga, udah mulai ketemu pemukiman warga tuh kita seneng pada guys. Wah tuh udah mulai ada yang warga-warga kan. Jadi takutnya tuh kalau di hutan-hutan gitu, bukannya takut gimana-gimana ya guys, takut ada hewan aja guys, hewan nyaplok gitu. Aduh, ini baru ketemu lagi nih perumahan warga. Udah mulai seneng, tapi belum pembensinnya belum ketemu nih guys. Aduh. Nah ini juga jalurnya turunan terus. Aduh parah banget nih lubangnya guys. Di sini sempet ngegesrok dikit belakang nih guys, sasis ya. Kayak sreng gitu, ada bunyi gitu, kayak ngegesrok dikit. Aduh, lihat kan guys. Ini mah benar-benar perjalanannya Silvero yang luar biasa lah.
Jalan bagus ada, jalan rusak ada, off-road mania ada, ya kan. Nah, dan ini penampakan dari kamera belakang ya guys. Ini Om Rahmat yang videoin. Tuh. Nyari-nyari jalan kita guys. Soalnya jalannya parah bener. Nah, gitulah guys. Jadi touring kali ini penuh banyak ceritanya juga ya guys. Kita berhenti dulu bikin Indomie aja di sini ya. Ntar Om di tengah hutan aja, biar ada mistisnya dikit. Nggak kuat teman-teman mobilnya. Nah, di sini ada momen guys, jalanannya itu tanjakan ekstrim parah, terus jalannya jelek guys. Memang Om Rahmat ini muatannya juga banyak, jadi mobilnya sempet kayak nggak naik gitu guys. Jadi orang-orangnya turun dulu dan habis itu baru nanjak guys, nyampe ke atas. Oke, ikutin terus guys. Sekarang turunan terjal nih. Yep. Kiri patah ya.
akhirnya guys ketemu juga jalanan aspal, bisa tambah gas dikit ya kita di sini. Nah jadi kalian bayangin guys kalau lewat jalur ini malam-malam, waduh, nggak ada penerangan sama sekali dan nggak ada tempat makan, nggak ada tempat buat isi bensin, full hutan ya guys. Jadi kalau jalan Pekalongan ini jalur yang tembus Pekalongan ini kalau mobilnya nggak terlalu prima agak ngeri-ngeri sedap nih guys lewat sini. Cuman terbayarkan sama pemandangannya yang bagus banget guys, nggak bisa digantiin, full bukit-bukit gunung, aduh cakep banget nih guys lewat sini guys. Hati-hati sebelah kiri ada nenek-nenek bawa kayu guys. Lewat sini aja. Ya buktinya dia nyampe duluan. Dia nyampe, baru nyampe tempat makannya dia. Apa tulisannya? Camping Rambut. Mental guys, go guys, hati-hati. Awas nih. Itu tadi jembatannya gua terabas jadi kayak motor cross. Lompat. My God, nggak nyampe-nyampe guys. Di bawah sungai. Tuh, ada orang
Akhirnya guys, setelah perjalanan dari check out jam setengah 12 dan akhirnya baru ketemu bensin, ini pom bensin. Itu kita di jam-jam setengah 5 ya guys. Jadi setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5. Jadi perjalanan tadi tuh kurang lebih 5 jam kita guys, di nyelusurin bukit-bukit, nggak ada tempat makan dan perut lapar ya guys. Yang paling ngeri sih pom bensin ya guys. Bensin kita tuh udah pada tiris, jadi kita nggak ada yang full bensinnya. Jadi pada pelan-pelan semua guys. Jadi tadi kita juga habis pada makan, nyari tempat makan. Terus ini kita coba lanjut lagi nih guys. Dan akhirnya sampai juga di gerbang tol ya guys. Ini kita tembus-tembusnya udah di gerbang tol Pekalongan nih guys. Jadi udah motong jalannya tuh, jalan di tolnya tuh udah lumayan ya guys. Cuman ya itulah yang kita lewatin tadi tuh bukit-bukit. Dan menurut gua sih nggak terlalu disaranin ya lewat jalur sini guys. Karena jarang restoran, jarang pom bensin ya di bukit-bukit sana tuh. Jadi mendingan lewat Waleri aja, jalur gua berangkat yang pertama tadi guys. Berjalan di tol kurang lebih sejaman ya guys. Nah ini kita mau masuk rest area juga dulu, karena si Om Rahmat tadi ngontek ada sedikit trouble di mobilnya. Jadi kayak ban sama fendernya tuh kayak gasruk-gasruk gitu guys. Jadi kita mau ngecek dulu sekalian ke toilet. Di pintu. Jauh, ini Om Tangga. Kalau bukan mobil tua mah, kalau nggak ada trouble mah bukan mobil tua namanya ya Om ya. Justru di sini namanya seninya guys. Oke guys. Nih montir dari Jerman nih, dari Jerman. Nggak apa-apa. Montir Jerman ini nih. Nggak apa-apa. Udah kata mau dicat ini kan ntar ya. Oke guys, sekian dulu aja video jalan-jalannya Silvero, masuk ke beberapa daerah, masuk ke Jepara, terus ke Dieng ya kan. Semoga perjalanannya Silvero bisa sedikit ngebantu sharing-sharing tentang persolunaan di Indonesia ya guys. Terima kasih yang telah menonton. Bye. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.